cadangan dan menonaktifkan sementara Pak Kadif Propam. Nah, tanggapan itu sendiri bagaimana, Pak? Yang jelas ya, tanpa didesak pun ya, kewajiban Polri menangani setiap kasus yang terjadi ya. Jadi itu merupakan kewajiban bagi Polri menangani setiap adanya kejadian ya. Pak, terkait dengan Pak Kadif Propam itu mana ya Pak perginya Pak? Perginya kemana? Sampai dia pada saat Yang jelas tidak berada di rumah. Iya, itu sedang apa? kemana? Tadi ada apa? Ada tugas ada agenda atau apa, Pak? Ya pasti keluar rumah. Awalnya kan kan PCR ya katanya. Ya, tes PCR. Itu ada ini Pak, dalam rangka apa ya Pak? Dalam rangka apa PCR-nya? Nanti kita tanya. Yang jelas pada saat kejadian beliau tidak berada di rumah. Beliau mengetahui kejadian setelah terjadi penembakan, yang menelpon adalah istri beliau. Kemudian ketika beliau menerima telepon, beliau menghubungi Kapolres Jakarta Selatan untuk olah TKP di rumah beliau. Jadi belum tahu ya kenapa dia dibukukan di rumah? Belum tahu. Ya, tadi sudah bilang tes PCR. Iya, Ya, itu dalam rangkanya belum tahu kan dalam rangka apa? ya nanti kita tanya. Pak, itu sebenarnya bisa dijelaskan lagi nggak Pak secara detail? Maksudnya untuk meninggalnya atau kejadiannya itu di mana? Apa ada yang bilang di kamar, ada yang katanya di teras rumah, dan Di luar kamar. di luar kamar? Ya, dipastikan di luar kamar. Karena kejadiannya itu Brigadir J ada di depan kamar, kemudian Baradae di lantai 2. Jarak antara Brigadir J dengan Baradae itu antara 10 sampai 12 meter. Berarti beda lantai ya Pak? Beda. Oh. Jadi pada saat itu Baradae ada di atas. Berarti rumahnya 2 lantai, Pak? Ya, Untuk saat ini berarti alat buktinya ada apa aja Pak? pasti alat bukti ada ya. Barang buktinya? Ya, yang sudah jelas adanya proyektil ya. Ya mungkin percikan darah segala macam, pasti barang buktinya ada. Ya. Pak, penegasannya Pak untuk permintaan dari IPW tadi soal TGPF dan penonaktifan Pak Kadif Propam sendiri, apakah Polri sendiri akan melakukan itu? Kita membuat TGPF. Saya ulangi ya, tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa kewajiban Polri menangani kasus tanpa didesak-desak ya. Gitu. Berarti belum ada tanggapan Pak soal... Kan sudah saya tanggapi ya. Jadi kasus ini tidak mungkin didiamkan oleh Polri, pasti akan dicari, ditelusuri penyebabnya gitu ya. Saat ini masih dalam media Pak. Ya kalau motif Baradae melakukan penembakan karena membela diri, ya. Ketika dia mendapat ancaman dari Brigadir J, bukan ancaman penodongan saja, tapi dengan tembakan, ya. Tentu dia akan melindungi dirinya, gitu. Jenderal, untuk memastikan ini luka sayatan ini berarti berdasarkan dari Hasil olah TKP. Jadi hasil olah TKP, ya. Dan bukti-bukti yang ada di lapangan, sayatan itu diperkirakan hasil tembakan, jadi gesekan dari proyektil. Oke, gesekan proyektil. Ya? Gesekan proyektil yang ditembakkan dari Baradae ke Brigadir J. Bukan karena senjata lain, berarti gesekan. Bukan. Gitu ya? Ada berapa luka tembak Pak? Kalau luka tembaknya ada 7, ya. Luka tembaknya 7, tetapi ada satu tembakan yang bisa mengenai dua bagiannya. Seperti contoh, ketika dia tembakan tangan, dia tembus. Berarti sebenarnya melakukan berapa kali tembakan? 5 5 kali tembakan? kali. Tapi ada 7 luka tembak? 7 luka tembak. Pak, tujuan Brigadir 7 luka tembak masuk dan 6 keluar ya. Jadi ada Dibalas dengan berapa tembakan Pak? 7 kali tembakan itu. Kalau Brigadir J sendiri melakukan berapa tembakan pada saat 7, ya saya ulangi 7. Sedangkan dia membalas dengan 5. Oke, 7 dan 5 ya Pak? Ya. 7 dan 5? Jadi 5 itu dari Baradae. Oke. Ya, jadi yang nembak terus-terusan itu adalah Brigadir J. Berarti pada saat melakukan baku tembak itu ibu lagi di mana Pak? Di dalam kamar. Dalam kamar. Jadi ketika berteriak, ya, Brigadir J keluar. Nah, teriakan itu kan didengar oleh Oke. ya Baradae. Baradae keluar. Ada apa bang? Dijawab, bukan dijawab, tapi direspon dengan tembakan. Oke, hingga saat ini Baradae statusnya sebagai apa Pak? Apakah masih sebagai saksi atau seperti apa? Saat ini ya kita masih lakukan pemeriksaan. Ya, statusnya kita belum dikasih tahu ya. Untuk Baradae, Karena posisinya adalah siapapun ya yang mendapat ancaman seperti itu pasti akan melakukan pembelaan. Ya, gitu. Pak, untuk tujuan Jadi bukannya
melakukan perbuatan karena motif lain. Motifnya adalah membela diri dan membela ibu. Izin Pak terakhir untuk Baradae sendiri sebenarnya tugasnya itu apa sih Pak kalau untuk Kan sudah disampaikan tadi ya, dia ditugaskan untuk pengamanan Pak Kadip dan keluarganya. Jadi memang sprintnya seperti itu. Kalau tujuan Brigadir J di lokasi apa ya Pak? Apa udah diketahui Pak? Kan sudah almarhum, ya. Tapi saya sudah sampaikan tindakan yang dilakukan adalah melakukan pelecehan dan menodong.